Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda informasi dalam segmen Hikmah Siang. Pemirsa, Pesta Demokrasi Pilkada 2024 baru saja mulai. Kini masyarakat Indonesia dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang akan dipilih untuk mengemban tugas melayani dan memajukan wilayah yang akan dipimpinnya kelak. Lalu bagaimana tips memilih calon pemimpin yang tepat? Uskup Antonius Subianto Bunjamin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, akan memaparkannya untuk Anda dalam Hikmah Siang hari ini. Indonesia tengah melangsungkan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pilkada kali ini cukup berbeda dari rangkaian pilkada sebelumnya karena dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Dan berikut akan saya paparkan tahapan dan juga rangkaian Pilkada Serentak 2024. Yang pertama, di tanggal 24 hingga 26 Agustus 2024 merupakan tahapan pengumuman pendaftaran dari pasangan calon. Kemudian pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 merupakan rangkaian pendaftaran dari pasangan calon baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati dan juga wali kota. Lalu dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus hingga 21 September 2024 merupakan rangkaian penelitian persyaratan calon. Jadi dokumennya seluruhnya akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum masing-masing daerah di Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 September 2024. Di sini KPUD akan menetapkan siapa yang sah menjadi pasangan calon untuk berkontestasi dalam Pilkada 2024. Dilanjutkan dengan tahapan pilkada dimulai pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Jadi berlangsung selama kurang lebih hampir 2 bulan dan dilanjutkan dengan masa tenang. Untuk pilkada dilangsungkan pada tanggal 27 November 2024 dan setelah itu akan berlangsung rekapitulasi dan juga perhitungan sebelum nanti ditetapkan siapa pihak yang akan memenangkan kontestasi pilkada 2024 di masing-masing daerah di setiap tahapannya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait apa sih makna di balik demokrasi pilkada di Indonesia, bagaimana seharusnya kita bersikap selaku masyarakat, kita akan membahasnya secara lebih lengkap bersama dengan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Uskup Antonius Subianto Bunjamin, OSC, selengkapnya. Saat ini sudah bersama dengan kita pemirsa Metro TV, ada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Uskup Antonius Subianto Bunjamin, OSC. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Uskup. Pak Riri. Iya, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan, sehat ya. Iya, kali ini kita akan membahas terkait dengan demokrasi dalam Pilkada Uskup, mengingat saat ini sedang di tahun politik dan rangkaian dari Pilkada yang sudah berjalan. Nah, kira-kira Uskup kalau misalnya kita melihat setelah tahapan pendaftaran akan dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon dan juga kampanye. Nah, di kampanye ini memungkinkan para pasangan calon baik itu Cakada untuk gubernur, wali kota, bupati bisa mengeluarkan hal-hal yang menaikkan citra positif mereka. Nah, bagaimana pesan dari Uskup untuk bagi para pemilih bisa menilai dan juga memilah siapa sosok pemimpin yang baik dan juga amanah? Pertama mungkin lihat dulu rekam jejak dari para calon ini. Ya. Rekam jejak itu termasuk dinamika positif negatif. Jangan dipikir rekam jejak tuh yang negatif gitu ya. Jadi kan ada dinamika. Kan seseorang itu bisa pada suatu saat itu up sedang, pada suatu down ya. Jadi ada rekam jejak positif dan negatif dinamika ini. Nah, ini yang dilihat yang mengantar perjalanan sampai para calon ini mendaftarkan diri. Dan bagaimana rekam jejak ini ketika orang itu melayani. Jadi jangan sampai kita memilih orang yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan sedikit pun. Ya, pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap komunitas tertentu, pelayanan terhadap apapun lah. Apa aja bilang. Jadi karena menjadi kepala daerah ini adalah selalu panggilan untuk melayani. Bagaimana mungkin kita memilih orang yang belum terbukti pelayanannya tiba-tiba masuk ke dalam pelayanan besar? Ya, maka harapan besar itu sangat cermat para pemilih ini melihat sejauh mana sekarang rekam jejak pelayanan.
Kira-kira pelajaran demokrasi apa Uskup yang bisa dipetik bagi umat Katolik untuk memilih dari calon-calon ini? Pelajaran demokrasi sejauh ini pasang surutnya seperti apa? Pasang surutnya lihat pertama dari rekam jejak pribadinya, kedua pendukungnya siapa, partai pendukungnya. Nah ini juga perlu, karena partai pendukung juga bisa menjadi backup yang menopang si kepala daerah ini untuk melakukan janji-janji politiknya atau komitmen yang pernah disampaikan. Jadi melihat dua hal itu, janji, lalu sejauh mana yang ketiga itu melihat sejauh mana bahwa pimpinan ini juga diterima oleh komunitas di mana atau masyarakat di mana ia akan memimpin atau mereka akan memimpin. Karena kalau kita melihat dari partai-partai pengusung ya, kalau ini bukan calon independen, tentu kan ada kepentingan-kepentingan atau mungkin titipan yang harus dikerjakan dari masing-masing pasangan calon. Jadi penting untuk dipertimbangkan, betul Uskup ya? Betul. Jadi makanya gerak dan kebijakan partai ini menentukan untuk para calon yang berasal dari partai, kecuali calon independennya. Masyarakat bisa langsung menilai ya bagaimana kiprah sekarang ini secara pribadi atau dalam organisasi. Nah, sedangkan calon-calon yang dari ini dilihat juga partainya ini bagaimana. Jadi bukan tidak ditentukan juga oleh banyaknya partai, tetapi sejauh mana komposisi dan komitmen dalam partai yang dibentuk juga. Kan kadang-kadang kan berkolaborasi. Nah, kolaborasinya itu sejauh mana punya komitmen yang sangat kuat pada pelaksanaan Pancasila. Uskup, tadi kita kan membahas proses demokrasi berarti dari masyarakat. Sekarang kita beralih ke sosok pemimpin, berarti calon-calon dari kepala daerah, bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana mereka sebaiknya menyusun visi misi agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama? Ya, semakin dia Pancasilais. Justru kalau ada gap, berarti ada masalah di salah satu. Dan itu nggak berlaku hanya untuk umat Kristiani, Katolik saja, tapi juga bisa diperlakukan untuk seluruh agama ya. Betul. Bagaimana orang-orang yang takwa pada agamanya. Jadi ada orang beragama, ya. Bapak Kardinal Ignatius Suwaryo itu mengatakan ada orang beragama berbeda dengan orang beriman. Beragama itu menjalankan praktik agama. Iman ini melebihi praktik agama yang tidak bisa dinilai. Ya, ini rohani. Nah, bagaimana orang beragama itu merupakan ungkapan dari orang yang menunaikan imannya. Maka ketakwaan iman ini saya yakin agama apapun ketika orang beriman kepada Tuhan dan mewujudkan imannya, di mana Tuhan pasti memerintahkan kasihilah seorang akan yang lain. Di mana kaidah emas itu saya lihat ada di semua agama. Ya, bagaimana kalau kamu ingin berbuat sesuatu, kalau kamu ingin orang lain berbuat sesuatu, buatlah pada orang lain. Kalau kamu tidak mau orang lain berbuat sesuatu padamu, jangan kamu berbuat demikian. Iya. Tadi yang menarik juga di awal Uskup sebutkan pada dasarnya semua pemimpin itu untuk melayani justru ya, bukan untuk dilayani. Jadi memang harus diterapkan bagi siapapun yang nantinya akan terpilih. Baik, terima kasih Ketua dari KWI, Uskup Antonius Subianto Bunjamin OSC atas waktunya. Intinya adalah mawas diri, integritas, dan juga bagaimana memimpin agar membawa Indonesia tidak hanya segmentasi daerah saja semakin baik ke depannya untuk kepentingan nasional dan bukan untuk kepentingan sektoral saja. Dan demikian kita akan sama-sama melihat bagaimana rangkaian pilkada yang saat ini juga tengah berlangsung. Yang penting adalah bagaimana proses demokrasi harus tetap dijaga untuk memilih pemimpin yang baik dan juga amanah sesuai dengan ajaran yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.